semuanya, saya Talenta Magdalena Waruwu dengan NIM 1120222013, Prodi Sarjana Gizi semester 6. Nah, di video kali ini saya membahas satu teori mengenai kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis beserta membahas soal kasusnya. Nah, semoga video animasi pembelajaran ini bermanfaat. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu mengenai kerangka teori. Nah, kerangka teori ini merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena. Ini menurut Wibowo 2014. Hubungan antara berbagai variabel digambarkan dengan lengkap dan menyeluruh dengan alur dan skema yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Kerangka teori yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dalam menyusun kerangka teori yang menghasilkan hipotesis. Selanjutnya, kerangka teori dalam penyusunannya perlu memperhatikan beberapa prosedur. Di antaranya, yang pertama, pencarian literatur atau melakukan kajian pustaka, dan yang kedua, sintesis serta modifikasi terhadap teori satu dengan teori lainnya, dan yang ketiga, mengungkapkan berbagai teori yang digunakan berdasarkan variabel yang diteliti, dilanjutkan dengan menyusun kerangka pemikiran yang sistematis, logis, dan rasional. Masuk pada poin kedua, yaitu mengenai kerangka konsep. Kerangka konsep disusun berdasarkan teori yang ditemukan saat melakukan telah jurnal dan merupakan turunan dari kerangka teori. Kerangka konsep menjelaskan secara konseptual hubungan antara variabel penelitian, kaitan masing-masing teori, serta menjelaskan hubungan dua atau lebih variabel, seperti variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian yang hanya mengemukakan variabel secara mandiri perlu dilakukan deskripsi teori antara masing-masing variabel dengan memberikan pendapat terhadap variasi besarnya yang diteliti dalam Adiptural et al. 2021. Nah, selanjutnya, kerangka konsep ini memberikan penjelasan dalam bentuk diagram atau skema antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian yang baik perlu memaparkan kerangka konsep dengan jelas sehingga mudah melihat hubungan antara variabel. Nah, seterusnya masuk kepada poin ketiga mengenai hipotesis. Nah, di hipotesis ini ada beberapa definisi hipotesis, yang diantaranya adalah hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran, yang mengidentifikasi sifat sementara suatu jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dan yang kedua, menurut Moh Nazir, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang perlu diuji melalui data empiris. Hipotesis bersifat tentatif dan merupakan dugaan atau tebakan terkait fenomena yang diamati dalam upaya memahaminya. Dan yang ketiga, hipotesis dapat dianggap sebagai pernyataan yang memberikan dasar dan panduan kerja dalam verifikasi suatu penelitian. Mereka menyajikan keterangan sementara mengenai hubungan fenomena-fenomena kompleks yang ingin dipelajari. Dan seterusnya, meskipun hipotesis ini merupakan suatu kesimpulan, namun sifatnya belum final dan memerlukan pembuktian melalui analisis data empiris. Proses pembuktian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang sesuai, dan jika hasil analisis data mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut dapat dianggap terbukti dan berubah menjadi teori. Dengan demikian, hipotesis dapat dianggap sebagai jawaban awal terhadap permasalahan atau fokus penelitian yang membutuhkan verifikasi melalui pembuktian empiris. Nah, masuk pada poin keempat mengenai karakteristik hipotesis. Nah, menurut berbagai pakar metodologi penelitian terdapat berbagai ciri hipotesis yang baik. Antara lain, yang pertama, dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Dan yang terakhir,
dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Selanjutnya, analisis ini berdasarkan karakteristik hipotesis yang baik ada beberapa. Yang pertama, dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, dan yang kedua, dinyatakan dalam kalimat yang jelas dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran, dan yang ketiga, dapat diuji dengan data yang dikumpulkan melalui metode ilmiah. Nah, seterusnya masuk pada klasifikasi hipotesis, atau ini poin terakhir, yang dimana pendapat lain mengenai pengklasifikasi atau jenis-jenis hipotesis diungkapkan oleh Sugiono. Ia menyatakan bahwa menurut tingkat eksplanasi yang akan diuji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu hipotesis deskriptif pada suatu sampel atau variabel mandiri, atau tidak dibandingkan dan dihubungkan, komparatif, dan hubungan. Nah, demikianlah pembahasan teorinya. Masuk kita pada soal kasus. Nah, di sini kita membahas soal kasus yang pertama mengenai soal kerangka teori. Seorang ahli gizi sedang melakukan penelitian mengenai pola makan masyarakat Indonesia dan dampaknya terhadap status gizi. Dalam penelitian ini, ia menggunakan berbagai kerangka teoritis yang menghubungkan faktor sosial ekonomi, pola makan, dan pengetahuan gizi dalam menentukan status gizi individu. Ahli gizi ini mengidentifikasi beberapa model teoritis yang dapat digunakan untuk menjelaskan interaksi antara faktor-faktor tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah apa yang dimaksud dengan kerangka teoritis dalam penelitian gizi ini? A. Sebuah konsep menjelaskan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pola makan. B. Sebuah struktur konseptual yang digunakan untuk menghubungkan variabel-variabel yang relevan dalam penelitian. C. Metode yang digunakan untuk menganalisis data gizi. D. Alat untuk mengukur kadar gizi dalam tubuh seseorang. Nah, jawaban yang benar adalah B. Sebuah struktur konseptual yang digunakan untuk menghubungkan variabel-variabel yang relevan dalam penelitian. Nah, pembahasan dari jawaban ini yaitu kerangka teoritis dalam penelitian gizi adalah struktur konseptual yang digunakan untuk menghubungkan berbagai variabel relevan dalam suatu penelitian. Kerangka ini membantu menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi seperti pola makan, faktor sosial ekonomi, dan pengetahuan gizi. Ini sumber dari Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia tahun 2024. Nah, seterusnya masuk kita membahas soal kasus mengenai kerangka konsep, yang dimana seorang ahli gizi sedang mengembangkan program intervensi untuk meningkatkan status gizi pada anak-anak di daerah tertentu. Dalam proses pengembangan program ini, ahli gizi tersebut mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi status gizi anak, seperti pola makan, akses terhadap makanan sehat, kebiasaan makanan keluarga, serta pengetahuan gizi orang tua. Ahli gizi ini kemudian menyusun kerangka konsep untuk memetakan hubungan antara faktor-faktor tersebut dan perannya dalam meningkatkan status gizi anak. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini yaitu apa yang dimaksud dengan kerangka konsep dalam penelitian gizi ini? A. Alat untuk mengukur status gizi. B. Proses pengumpulan data gizi dari individu. C. Rangkaian teori yang menjelaskan hubungan antara variabel. D. Metode untuk menganalisis data pola makan. Nah, jawabannya adalah C. Rangkaian teori yang menjelaskan hubungan antara variabel. Nah, pembahasan dari jawaban ini yaitu kerangka konsep adalah rangkaian ide atau variabel yang diorganisir untuk menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena. Dalam hal ini, status gizi, kerangka konsep membantu penelitian memetakan faktor-faktor yang saling berhubungan dalam penelitian gizi. Sumbernya dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023. Nah, masuk kita pada soal hipotesis,
yang dimana seorang peneliti sedang melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara pola makan bergizi dengan tingkat pertumbuhan anak usia 5-10 tahun. Penelitian ingin menguji apakah anak-anak yang mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi tertentu seperti protein, vitamin, dan mineral memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang pola makanannya kurang bergizi. Sebagai langkah awal, penelitian merumuskan beberapa hipotesis untuk mengarahkan penelitian ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hipotesis dalam penelitian gizi? A. Pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel yang akan diuji dalam penelitian. B. Proses pengumpulan data dari sampel penelitian. C. Penjelasan yang didasarkan pada teori yang ada tentang pola makan. D. Kesimpulan sementara yang diperoleh dari data penelitian. Nah, jawabannya adalah A, yang dimana pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel yang akan diuji dalam penelitian. Nah, pembahasan dari jawaban ini adalah hipotesis adalah pernyataan yang menyatakan dugaan atau prediksi mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji dalam penelitian. Dalam penelitian gizi, hipotesis bisa mengandung prediksi tentang bagaimana pola makan mempengaruhi status gizi atau pertumbuhan seseorang. Ini sumber dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023. Demikianlah video animasi pembahasan teori dan pembahasan soal kasus mengenai materi, kerangka teoritis, dan penyusunan hipotesis. Semoga bermanfaat. Saya Talenta Magdalena Waruhu mengucapkan terima kasih.